Lawan sempit luas, ruangan ini luas, sama tak? Nah, inilah kitab Quran, tiada sedikit pun keraguan di dalamnya. Apa lawan ragu? Apa lawan ragu? Yakin. Inilah kitab Al-Quran yang segala kandungannya adalah meyakinkan belaka. Boleh tak? Lawan daripada ragu, yakin. Tak yakin, rusak. Disinilah sebabnya mengapa umat Nabi Muhammad dan umatnya begitu yakin, confident, mempersaksikan kebenaran rasul-rasul terdahulu. Apa sebab? Semua kisah tentang mereka tertera dalam Al-Quran. Bapak paham? Itu sebabnya hadirin dan hadirat, kita bila belajar Quran sungguh menyeronokkan, sebab kita mendapat fakta yang tak boleh diragukan lagi, sebab dia adalah kalamullah. Betul tak? Jadi di situ sebabnya mengapa umat Muhammad diminta untuk jadi saksi, sebab di dalam Al-Quranul Karim terdapat tak surat yang namanya surat Nuh. Semua diceritakan tentang Nuh telah menyampaikan. Nah, yang ketiga, pelajaran yang dapat kita ambil dari ayat di atas, penyaksian sangat erat hubungannya dengan ilmu. Itu sebabnya salah satu dari makna asyhadu, aku bersaksi, adalah a'lam, aku benar-benar mengetahui. Oleh itu, jika kita akui hakikat ini, bagaimana dengan ilmu kita tentang Allah dan Nabi Muhammad SAW? Padahal kita telah meletakkan kalimat tersebut ketika mengucap 2 kalimat syahadat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dihormati sekalian, asyhadu selalu diterjemahkan oleh umat Islam Asia Tenggara, apakah Indonesia, Singapura, Brunei, Malaysia, dengan aku naik saksi. Bila ditanya, betul tak Ustaz, asyhadu dengan makna aku naik saksi? Betul? Hanya saja bila ditanya balik, apa makna aku naik saksi? Selalu kabur. Mungkin lebih mudah mereka memahami apa makna aku naik taksi. Bukan saksi, taksi. Tidak naik bus, tidak naik LRT, komuter, lori. Aku naik taksi. Tapi apa makna aku naik saksi? Banyak kabur. Oleh sebab itu, kata Dr. Abdul Karim Zaidan dalam kitabnya Usulud Dakwah, kita mesti kembali kepada makna asal, karena asyhadu bahasa Arab, dan dalam bahasa Arab ada 5 makna asyhadu. Asyhadu dengan makna a'tarifu, aku iktiraf, sudah jadi bahasa Malaysia yang maknanya aku akui, mengakui. Asyhadu dengan makna ukirru, aku berikrar, juga sudah jadi bahasa kita, aku berjanji. Asyhadu dengan makna a'taqidu, aku beriktikad atau aku berkeyakinan. Yang keempat, asyhadu dengan makna a'lamu, aku benar-benar mengetahui. Dan yang kelima, asyhadu dengan makna ubayinu, aku nyatakan dalam bentuk tindakan. Saya ada sebut dalam buku pertama saya yang saya tulis tahun 80, hakikat 2 kalimat syahadat. Sangat penting kita tahu ini. Cuma dalam kesempatan malam ini saya nak sebut satu saja dari 5, bahwa aku naik saksi dengan aku benar-benar mengetahui sangat erat hubungannya. Hadirin dan hadirat, yang berada di beranda rumahnya lalu melihat di arah jalan kelanggaran atau aksiden antara motor dengan kereta. Dari A hingga Z dia tahu siapa salah, siapa yang benar. Lalu dengan ilmunya yang begitu
jelas tentang peristiwa tersebut, dia akhirnya berani untuk menjadi saksi di depan mahkamah. Lalu dia ceritakan apa yang dia tahu. Betul tak? Itulah saksi yang sebenar. Sementara ada tak orang yang menyanggupkan diri berada di depan mahkamah untuk membantu kawannya padahal dia tidak tahu perkara sebenarnya? Betul tak itu dikatakan saksi palsu? Dia coba tidak memberi saksi tapi dia sendiri tak tahu. Oleh sebab itu, kalau asyhadu, oleh sebab itu saksi mestilah orang yang tahu. Oleh sebab itu, apabila kita berani letakkan asyhadu di hadapan la ilaha illallah wa asyhadu di hadapan Muhammad Rasulullah, kita akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai di mana ilmu kamu tentang Allah? Kalau awak sudah katakan asyhadu di hadapan la ilaha illallah, sampai di mana ilmu kamu tentang Muhammad Rasulullah, sebab kamu sudah letak asyhadu di hadapannya. Ini satu masalah. Oleh sebab itu, umat Nabi Muhammad SAW diminta untuk jadi saksi nanti di akhirat adalah berdasarkan ilmu yang mereka tahu tentang kisah para nabi terdahulu di dalam Al-Quranul Karim. Baik, itu sentuhan sedikit sahaja. Yang keempat, Nabi Muhammad SAW akan menjadi saksi segala amalan kita pada hari kiamat. Oleh itu, agar amal kita diterima oleh Allah, maka selain amal itu kita lakukan ikhlas untuk Allah, maka kita juga perlu sesuaikan dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Bapak-bapak dan ibu-ibu, salah satu panduan amal yang diterima oleh Allah, amal tersebut mestilah dilakukan ikut cara Rasulullah SAW. Persepsi banyak orang kita, umat Islam Asia Tenggara, agar amal diterima oleh Allah yang penting adalah ikhlas. Belum tepat. Walaupun kita tidak nafikan ikhlas salah satu syarat. Itu sebabnya saya sangat tertarik pandangan Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ketika menyebut falsafah rukun Islam yang 5. Falsafah rukun Islam yang 5. Mengapa salat, puasa, zakat, haji, keempat-empat ibadat utama ini berada di bawah 2 kalimah syahadat? Kata beliau, ia memberi isyarat bahawa semua jenis ibadat Allah tak akan terima, melainkan jika ibadat-ibadat tersebut memenuhi 2 syarat yang tersirat di dalam 2 kalimah syahadat. Syarat pertama, ikhlas lillah. Syarat itu tersirat di dalam asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Oleh sebab itu, ingin salatmu diterima mesti lillah. Puasamu ingin diterima mesti lillah. Zakatmu, hajimu, umrahmu mesti lillah, karena Allah semata. Namun demikian, tidak cukup ikhlas saja kalau tidak penuhi syarat kedua. Syarat kedua itu ialah ittiba'u Muhammad, ikut cara Muhammad. Itu tersirat di dalam wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Selain salatmu ikhlas lillah, cara salatmu mesti ikut cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasul bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kamu sebagaimana kamu tengok cara aku salat. Dalam bab haji dan umrah, khudhu anni manasikakum. Ambil hanya daripadaku manasik haji. Dari mana sepatutnya kita orang-orang Qatar miqat makan, memakai ihram dan niat. Bagaimana cara tawaf, bagaimana